Halo, nama saya Kenesa. Saya dari kelas HK21F. Saya akan menjelaskan tentang kewirausahaan dan kepemilikan usaha. Kewirausahaan merupakan sikap mental dan jiwa yang selalu aktif, kreatif, berdaya, bercipta, berkarsa, dan bersahaja dalam berusaha dalam rangka meningkatkan pendapatan dalam kegiatan usahanya. Sehingga bisa dikatakan kewirausahaan adalah suatu nilai yang diwujudkan dalam perilaku yang dijadikan dasar sumber daya, tenaga penggerak, tujuan, siasat, kiat, proses, dan hasil bisnis. Bentuk kepemilikan usaha. Perusahaan perseorangan. Perusahaan perseorangan yaitu badan usaha yang didirikan dan dimiliki oleh seseorang secara pribadi yang bertanggung jawab penuh atas semua resiko dan aktivitas. Sedangkan ciri-cirinya adalah: pertama, relatif mudah didirikan dan juga dibubarkan. Kedua, tanggung jawab tidak terbatas dan bisa melibatkan harta pribadi. Ketiga, tidak ada pajak, yang ada adalah retribusi. Kemudian ada firma. Firma adalah perusahaan yang didirikan oleh dua orang atau lebih dan menjalankan perusahaan atas nama perusahaan. Untuk mendirikan firma terdiri dari dua cara. Pertama, melalui akta resmi, dan yang kedua, akta di bawah tangan. Ciri sifat firma. Setiap anggota firma memiliki hak untuk menjadi pemimpin. Seorang anggota tidak berhak memasukkan anggota baru tanpa seizin anggota yang lainnya. Ketiga, keanggotaan firma melekat dan berlaku seumur hidup. Keempat, seorang anggota mempunyai hak untuk membubarkan firma. Kelima, pendiriannya tidak memerlukan akte pendirian. Perseroan komanditer atau yang biasanya disebut SIPI merupakan suatu bentuk badan usaha bisnis yang didirikan dan dimiliki oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama dengan tingkat keterlibatan yang berbeda-beda di antara anggotanya. Persekutuan yang terdiri dari sekutu aktif, yaitu anggota yang mengelola usaha dan melibatkan harta pribadinya ketika krisis finansial, dan sekutu pasif, anggota yang menanamkan modalnya saja. Yang keempat, ada perseroan terbatas atau yang biasanya disebut PT, perusahaan yang memiliki badan hukum resmi yang dimiliki oleh dua orang atau lebih dengan tanggung jawab hanya berlaku pada perusahaan, tanpa melibatkan harta pribadi dan anggota pemegang saham terbatas pada saham yang dimilikinya. Yang kelima, ada perseroan terbatas negara atau yang disebut persero, merupakan badan usaha yang dikelola oleh negara atau daerah. Tujuan didirikannya persero yang pertama adalah mencari keuntungan dan yang kedua memberi pelayanan kepada umum. Yang keenam, ada PD, perusahaan daerah, adalah perusahaan yang saham-sahamnya dimiliki oleh pemerintah daerah. Perusahaan daerah bertujuan mencari keuntungan yang nantinya dapat dipakai untuk pembangunan daerah. Perusahaan negara jawatan, Parjan, bentuk badan usaha milik negara yang seluruh modalnya dimiliki oleh pemerintah. 8. Koperasi. Koperasi merupakan badan usaha yang terdiri dari kumpulan orang-orang yang bertujuan mensejahterakan para anggotanya. Walaupun dalam praktiknya koperasi juga melayani kepentingan umum. 9. Yayasan. Yayasan merupakan sebuah badan hukum dengan kekayaan yang dipisahkan. Tujuan pendirian yayasan untuk kegiatan sosial. Hal yang menjadi pertimbangan wirausahawan sebelum mengevaluasi bentuk kepemilikan usaha. Yang pertama, ada pertimbangan pajak, lalu kemampuan menyelesaikan kewajiban, kebutuhan modal awal dan masa depan, pengendalian, kemampuan manajerial, tujuan bisnis, rencana suksesi manajemen. Lalu yang terakhir ada biaya pembentukan. Lalu, apa peran pemerintah dalam pengembangan wirausaha? Yang pertama, pemerintah menjamin agar sistem pasar bisa bekerja dengan baik. Kedua, penataan kelembagaan yang memungkinkan kolaborasi antar entrepreneur. Yang ketiga, peningkatan rasa kehormatan dan kepercayaan diri entrepreneur. Selanjutnya, ada 3 strategi yang ditempuh pengambilan kebijakan mendorong usaha kecil. Yang pertama, menarik usaha baru dari luar wilayah. Kedua, membantu pengembangan usaha yang sudah ada. Ketiga, mendorong pembentukan usaha baru. Ada 4 hal yang biasanya menjadi perhatian pemerintah. Pertama, membuat aturan yang mendukung dunia usaha. Kedua, kebijakan intensif pajak. Ketiga, bantuan keuangan langsung. Keempat, bantuan non-keuangan. Untuk itu, pemerintah membantu pengusaha kecil melalui 2 hal. Yang pertama, membuat program memberi akses ke modal. Yang kedua, memberi bantuan modal langsung.